Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum 'alaina qalu أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Shadaqallahul Azim. Surah Fussilat ayat 19. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti, karena Allah memberikan kita nikmat pun tidak pernah berhenti. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, insan yang paling kita cinta. Semoga Allah menjadikan kita semua umat beliau yang setia terus istiqomah mencontohnya, menjadikan suri tauladan darinya, uswatun hasanah, sampai Allah ridho kepada kita semua insya Allah. Dengan sepenuh hati kita ikhlas kepada Allah untuk berdoa, melantunkan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita manusia yang paling utama tugas kita adalah menyembah Allah. Kapanpun waktunya kita menyembah Allah. Minimal kita mengingat Allah dengan berzikir kepada Allah. Allah hanya perlu kita mengingatnya, dan kewajiban kita adalah menyembahnya. Oleh karena itu, dari semenjak zaman Nabi Allah Adam alaihi salam diturunkan sampai kepada zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata kunci bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah. Ya ayyuhan nasu abudu. Wahai manusia, sembahlah Allah. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi dari semenjak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai sekarang ini, bahkan sampai hari kiamat, Allah memerintahkan kepada kita, sembahlah Tuhanmu. Jangan selain Allah kita sembah. Na'udzubillah min zalik. Tetapi syaitan sangat cerdas, sangat pandai bagi kita untuk menggodanya. Dengan sebab tugas yang Allah berikan hanya menyembah kepada Allah, tapi syaitan menggodanya. Banyak di antara manusia yang menggoda, yang tergoda. Banyak di antara manusia yang tergoda dan tertipu. Bukan menyembah Allah, tapi menyembah berhala. Dari zaman Nabi Allah Adam sampai zaman Nabi Muhammad pun sudah ada penyembah berhala, al-asnam. Bahkan sekarang ini lebih kompleks. Bukan hanya penyembah berhala secara langsung, tetapi penyembah animisme dan dinamisme. Sesuatu fata morgana, Tuhan ciptaan setan. Tuhan ciptaan setan.
setan yang menciptakan Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Tapi kita selaku orang yang beriman, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. La ma'bud bihaqqin fil wujud illallah, tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu dalam Islam, kriteria ibadah sholat itu adalah menyembah Allah. Diwajibkan dalam sehari semalam 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini kewajiban yang mutlak yang tidak boleh ditinggalkan bagi orang-orang yang mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah. Bahkan kriteria orang-orang tertentu, orang yang beriman tertentu meningkatkan kualitas imannya dengan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Kata Rasulullah SAW dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita tilik pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang seorang manusia yang imannya mantap sampai melakukan perbuatan ibadah di luar daripada yang wajib, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmudah. Surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili, dan pada sebagian malam hari lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tatajafa junubuhum anil madaji, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Surah As-Sajdah ayat 16. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, melakukan sholat tahajud, qiyamul lail, melakukan sholat-sholat pada sepertiga malam. Kemudian hadis Rasulullah SAW, kana Nabi SAW yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Fakultu lahu lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Qala afala akunu 'abdan syakura. Nabi SAW melakukan sholat malam hingga terkadang 2 telapak kaki beliau pecah-pecah atau bengkak-bengkak. Kemudian aku berkata kepada beliau, siapa yang berkata? Yaitu Aisyah, istri beliau, berkata kepada Rasulullah SAW, untuk apakah engkau berbuat seperti ini wahai Rasulullah, padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Rasulullah bersabda, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Afala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Hadis ini muttafaq alaih. Oleh karena itu sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah seharusnya kita mencontoh Rasulullah yang mengisi malam harinya dengan sholat dan ibadah. Sholat malam adalah bukti kuatnya rasa syukur kita selaku hamba Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena bangun di tengah malam atau sepertiga malam untuk sholat bukanlah pekerjaan yang ringan. Itu pekerjaan yang sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk, kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, ini perlu pembiasaan. Ada juga hadis Rasulullah SAW kepada Fatimah, putri baginda Rasul SAW. Pada satu malam Nabi SAW mengetuk pintu rumahnya. Saat itu Ali sudah berkeluarga dengan Fatimah, lalu bersabda, apakah kalian tidak ingin sholat? Rasulullah mengajak Fatimah dan Ali untuk melakukan sholat malam. Hadis muttafaq alaih. Nah, dari hadis ini berarti kita pun bukan hanya menganjurkan untuk diri sendiri melakukan sholat tahajud, tapi juga kita dianjurkan membangunkan keluarga ataupun teman melakukan sholat malam dan menjelaskan keutamaan-keutamaan sholat malam yang begitu luar biasa. Ini Rasulullah SAW kepada keluarganya. Banyak sekali hadis-hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW manusia yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling kuat ibadahnya, yang paling utama mengedepankan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling istimewa akhlaknya. Kita boleh memuji orang jika orang yang dipuji tidak akan tertipu oleh pujiannya, lalu hingga bangga diri. Dan bahkan kita diperintahkan berharap datangnya kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain.
Wah, dia mah rajin ibadah, Masya Allah. Kalau orangnya ikhlas tidak tertipu tuh. Kamu mah rajin sholat 5 waktu, rajin sholat tahajud, gak tertipu dengan pujian-pujian tersebut yang bisa menghilangkan pahala ibadahnya. Kalau dia bangga dengan ibadahnya, tertipu dia dengan pujian, maka hilang. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Ni'mar rajulu Abdullah lau kana yusolli minal lail. Bahwa Abdullah ini dari semenjak zaman ayahandanya sampai Rasulullah SAW bersabda bahwa Abdullah adalah manusia yang paling rajin ibadah malamnya, sampai beliau diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena janji itu janji Allah. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmudah, di tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, maqamam mahmudah, baik di dunia sampai ke negeri akhirat, tempatnya luar biasa terpuji, istimewa. Bahkan Rasulullah SAW meskipun Abdullah sudah sangat luar biasa ibadahnya, beliau tetap mengatakan, ya Abdullah la takun misla fulan kana yakumul lail fataraka qiyamul lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Dulu dia melakukan sholat malam, lalu sekarang dia tidak lagi melakukannya. Ini hadis muttafaq alaih. Berarti melakukan sholat malam itu harus benar-benar kontinu. Kalau bisa menjadi amalan tersendiri buat kita, menjadi hamba Allah yang beribadah siang, pagi, dan malam, bahkan sepertiga malam di mana orang-orang banyak tidur, kita merintih, meringis, menangis, bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah untuk kontinu melakukan sholat malam dan amal kebaikan yang lain, dan kita diperingatkan untuk tidak menghentikan perbuatan baik yang biasa kita lakukan. Perbuatan baik meskipun hanya sedikit tapi dilakukan secara kontinu itu lebih baik daripada perbuatan yang baik dan banyak tapi dilakukan hanya sebentar, hanya sekali lalu ditinggalkan. Dan yang harus kita contoh adalah orang-orang yang suka beribadah dan berbuat baik, dan bukan orang yang malas beribadah, dan juga bukan orang yang amal baiknya sedikit, tapi yang kita contoh adalah yang amal baiknya banyak. Kemudian ada dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, rajulun nama lailatan hatta asbaha, qala dzalika rajulun bala syaitanu fi uzunaihi au qala uzunihi. Bahwa Nabi SAW, kata Ibnu Mas'ud, beliau berkata, pernah diberitahu tentang seorang yang tidur malam sampai pagi, tidak bangun pada waktu malam. Beliau bersabda, syaitan sudah mengencingi kedua telinga orang itu. Dalam redaksi lain beliau bersabda, mengencingi telinganya. Setan kencing di telinganya. Kalau kita nggak bangun, tidur semalaman suntuk, Masya Allah, seakan-akan besok kagak bisa tidur lagi, lupa ibadah. Sobatku, hidup ini sangat sementara. Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembahnya, dan Allah sangat bangga luar biasa ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala di mana orang-orang sedang tertidur lalai, sedang tertidur pulas. Tapi kita datang dengan sepenuh keikhlasan kita bertahajud, kita berqiyamul lail di sepertiga malam, kita beristighfar. Masya Allah, Allah bangga. Makanya balasan bagi orang-orang yang seperti itu adalah kemuliaan baik di dunia sampai ke negeri akhirat. Kemuliaan tidak akan pernah susah insya Allah, tidak akan pernah kesulitan insya Allah. Kenapa? Allah telah menjaminnya. Bagi sobat yang mempunyai permasalahan, bagi sobat yang mempunyai kesempitan rizki, ayo mulai fatahajjad bihi, beribadahlah, tertahajudlah. Mudah-mudahan semuanya itu akan sirna dan hati kita akan tenang, hati kita akan Masya Allah luar biasa. Rizki Allah jamin, keluasan rizki yang sangat luar biasa buat kita bagi yang ikhlas melakukannya. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal, innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal, innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf,
يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.